welcome back to another episode of Calling Episode 2. Nah, kalian sadar gak sih host-hostnya beda sama episode sebelumnya? Mungkin perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya, nama aku Ray. Nama aku Naira, dan kita dari divisi Edukasi Candakala Widyaskara. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih, Ray? Kita mau bahas tentang MTK. Nah, jangan stres dulu nih denger MTK. Memang baru selesai ujian sih, tapi tenang aja, hari ini kita bakal seru banget pembahasannya. Apalagi guest star kita orangnya seru banget dan entertaining banget. Kayaknya favorit semua orang gak sih, Iya, Nay? favorit semua orang banget sih, Ray. Nah, mungkin mungkin Ray bisa kasih brief overview dulu kali ya tentang kondisi MTK di Indonesia pada saat ini. Nah, kalian tahu nggak sih kalau berdasarkan hasil survei dari PISA tahun 2022 ya, menunjukkan bahwa kemampuan matematika Indonesia berada di peringkat 70 dari 81 negara. Waduh, Mengkhawatirkan banget sih. mengkhawatirkan banget sih, Ray. Nah, mungkin buat Naya pendapat terkait itu Kak ahlinya ya. Mungkin kita perkenalan dulu nih guest star-nya. Nah, mungkin dari Pak Maul boleh sharing dulu nih, Pak Maul itu perannya apa sih dalam mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bidang MTK? Ya, jadi salam kenal, saya Pak Maul, terima kasih banyak. Pak Maul. Dan Kak Ray. Makasih juga, Pak. Ini namanya hostnya keren-keren, Rene. Ya, makasih Ray, Rene. Saya sebagai guru matematika di SMA Lab School Cirende, ya memang tadi benar yang disebutkan sama Naira dan juga Ray, ya terkait kondisi matematika di Indonesia itu sangat memprihatinkan sekali. Karena dari skornya aja itu kita berada di posisi peringkat terbawah dibanding negara-negara tetangga kita. Bahkan Singapura itu nomor 1 loh sekarang. Nomor 1 untuk kemampuan matematikanya. Nah, kemudian Brunei Darussalam, Malaysia itu malah posisinya di atas kita secara kemampuan matematis. Iya, justru malah kita kayak keterbelakangan banget ya pas sama negara-negara Asia Tenggara yang lain. Betul banget. Jadi kita benar-benar tertinggal banget untuk masalah matematika. Oke. Nah, sekarang Menurut Bapak itu penyebabnya kenapa ya? Ya, penyebabnya itu adalah kalau data dari PISA itu mengukur siswa yang sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. Ya, ada lagi kalau untuk mengukur yang SD-nya itu data dari TIMSS, yaitu TIMSS. Itu juga posisinya terbawah juga. Ternyata kalau kita cari penyebabnya, kita evaluasi adalah karena masalahnya ada di literasi dan numerasi. Nah, siswa-siswa kita ya, jadi banyak banget anak-anak di Indonesia yang males banget sama yang namanya baca. iya benar Baca bahasa Indonesia, baca matematika dan sebagainya. Sebenarnya matematika itu adalah bahasa. Bahasa yang Tuhan ciptakan untuk alam semesta. Itu ada quotes-nya tuh. Ya, matematika adalah gimana, Pak, bahasa quotes-nya? untuk alam semesta. Oke. Coach Pak Maul berarti. Quotes Pak Maul. Mau. Nah, cuman anak-anak di Indonesia tuh sangat nggak tahan gitu untuk baca. Jadi baru baca 5 menit, baru baca 10 menit, udahan. Nggak mau lagi ngerjain soal matematika, nggak mau lagi baca soal matematika. Ya, berarti kalau dari itu kita bisa simpulin ya Pak, kalau asli kemampuan literasi seseorang itu bukan cuma mengefek ke kemampuan bahasa mereka, tapi juga dalam kemampuan matematis mereka juga ya Pak. Betul, makanya kenapa menteri yang sebelumnya, yang sebelum Pak Abdul Muti ini, Menteri Pak Nadiem Makarim, itu menggaungkan yang namanya asesmen nasional. Ada literasi dan juga numerasi. Sebenarnya untuk memperbaiki masalah di matematika siswa Indonesia. Oh, gitu ya Pak. Oke. Coba kamu bayangin, di Indonesia yang diambil sampelnya adalah siswa yang ada di Jakarta. Oh, jadi pada pusatnya banget ya. Betul, gimana kondisi yang di daerah-daerah lain yang lebih terpencil gitu ya Iya. Pak. Oke, ngerti Pak. Nah, kan Pak Maul di sini sebagai guru ya, dan pasti Pak Maul udah punya years and years of experience dan punya pengalaman yang bervariasi banget. Nah, menurut Bapak gimana caranya biar murid itu bisa suka MTK sih Pak, dan nggak terasa pressured gitu kalau dengar MTK atau harus ada pelajaran MTK gitu Pak. Gimana menurut Bapak cara murid bisa enjoy sama suka MTK gitu Pak? Ya, caranya untuk murid suka matematika itu adalah sangat sulit untuk ditumbuhkan dari diri sendiri. Jadi sebagai guru harus memberikan kesan pertama. Memberikan kesan pertama. Jadi memberikan kesan pertama itu untuk menimbulkan anak-anak suka banget belajar matematika. Jadi kalau Pak Maul suka interaktif cara ngajarnya, suka menciptakan hal-hal yang unik di dalam kelas, itu untuk
anak-anak tuh betah atau mungkin tertarik untuk belajar matematika. Karena bagi Pak Maul, kalau gurunya tidak menyenangkan bagi muridnya, maka murid tidak akan belajar dari guru tersebut. Berarti menurut Bapak kesukaan anak-anak terhadap MTK itu tergantung banget sama gurunya ya? Betul. Oh, jadi berarti memang perlu ada dorongan dari guru dulu biar muridnya juga bisa enjoy MTK gitu ya Pak? Iya, karena suasana di dalam pembelajaran tuh penting banget. Iya. Kalau seniat apapun kita, tapi kalau ternyata lingkungan kita nggak support untuk kita belajar, kita nggak akan bisa belajar. Kayak misalkan Kak Rey sama Kak Ne, kalau misalkan di rumah, kalau mau belajar ada nggak tempat-tempat khusus? Aku maunya belajar di meja belajar aja atau maunya di kamar yang mana gitu? Iya, mungkin Ray duluan coba. Gimana Ray? Kalau kita kan sebagai divisi edukasi di, nah apa tuh kayak preference kita dalam belajar biar mendapat nilai yang terbaik itu Ray. Kalau dari Ray gimana? Mungkin ini aku salah satu hal yang jangan dicontohin kali ya, karena aku tuh suka banget belajar di tempat tidur. Dan itu tuh Tapi nggak ketiduran kan? Nggak ketiduran iya, kan? itu Nggak ketiduran kan? Masalahnya kalau misalkan udah mulai capek, ya, mulai itu malam aku gitu bisa ya. langsung tidur. Tapi masalah itu mungkin rasa capek itu kebawa karena aku lagi di tempat tidur. Iya. Jadi mungkin kalau nggak di tempat tidur bisa lebih produktif kali ya belajarnya. Iya. Jangan diikutin ya guys. Tapi mungkin Ray memang paling nyaman di tempat tidur. Di tempat tidur. Kalau Saking nyamannya saking ketiduran ya. ya sampai tiduran ya Ray. Kalau aku sih aku itu orangnya lumayan gampang buat fokus, tapi kadang-kadang kalau misalnya untuk ujian kayak ujian SAS gitu-gitu kan berarti kita harus belajar dalam waktu yang cukup lama kan. Nah kalau ada kondisi kayak gitu aku perlu refreshing dulu dan juga biar nggak terlalu bosan, aku itu dalam jangka waktu tertentu aku bakal ganti-ganti spot belajar. Jadinya misal pertama aku belajar sejarah di kamarku, spot kedua aku belajar MTK gitu misalnya di ruang tamuku. Jadi ganti-ganti biar aku juga lebih aktif gitu. Jadinya nggak stay di satu spot itu terus biar sampai jenuh gitu ya. Biar aku juga lebih refresh gitu kalau ganti-ganti tempat. Nah gitu sih aku biasanya. Ini tips yang bisa bisa dicontoh ya. Ya memang. Apalagi ya berarti. Kalau kita sih dari Kak Rey sih seperti itu. Kalau Pak Mau gimana belajarnya? Pak? Ya kan, jadi memang banyak banget tipikal belajar orang-orang. Ada yang bisanya sambil dengerin ASMR misalkan, atau mungkin pengennya belajarnya di kafe-kafe yang tenang, jauh dari gangguan saudara-saudara. Mungkin kan kadang kalau di rumah tuh pengen belajar tapi ternyata digangguin sama adiknya. Mau belajar ternyata ditanya-tanya sama kakaknya gitu ya. Kalau Pak Maul belajarnya paling enak adalah setelah bangun tidur. Sebelum subuh. Iya, jadi sebenarnya itu adalah posisi otak kita ketika posisi beta. Jadi ketika kita bangun tidur sebelum subuh, baiknya itu belajar. Sebenarnya sih idealnya setelah tahajud dan sebelum subuh. Cuman kan untuk tahajud ini kan luar biasa konsistennya kan. Gitu. Jadi Pak Mau lebih prefer belajar matematika yang penuh banyak hitung-hitungan tuh di pagi hari. Karena ketika sudah malam hari kita sudah banyak memikirkan sesuatu, ya kan, dari pagi melakukan sesuatu. Jadi kita belajar matematikanya ketika kondisi otak itu ketika posisi beta, yaitu ketika baru bangun tidur sebelum kita memulai aktivitas apapun. Gitu. Okay. Aku setuju banget sih Pak. Soalnya dulu aku juga, aku SMP lebih rajin kalau mau ujian itu aku jadi review materi pas setelah sholat subuh. Nah tapi pada itu memang aku lagi basa-basa rajin banget bangun pagi. Nah SMA aku juga pengen gitu, tapi jam 4 masih tidur. Jadi ya memang kalau yang sesuai tips Pak Mau tadi, menurut aku itu efektif banget sebagai orang yang memang udah pernah coba gitu. Gara-gara memang kalau bangun pagi aku sadar kalau otak kita memang lagi fresh banget tuh baru bangun pagi, jadi nggak banyak pikiran. Dan aku rekomendasi banget sih tips dari Pak Mau tadi. Untuk especially itu juga menurut aku juga bisa membantu kita untuk membangun rutinitas bangun pagi. Jadinya rekomendasi banget sih tips dari Pak Mau. Nah, betul. Guys, aku juga gitu pas SAS soalnya. Nah, kenapa? Jam 3 pagi, jam 4 pagi buat belajar. Nah, itu dia. Makanya kenapa jadwal SAS kalau kalian perhatikan, mata pelajaran yang ada hitung-hitungan itu pasti jam pelajaran pertama. Iya, jam pelajaran di pagi hari. Soalnya juga pasti dari kita sebagai siswa SMA Lapsran itu kayak jam pelajaran kedua itu udah kayak jenuh gitu pikirannya. Aku itu selalu berdoa banget kalau
please banget pelajaran setelah MTK itu yang gampang, gara-gara kayak pikiranku itu udah kemana-mana, udah terkuras banget ngitung-ngitung di MTK ya. Nah, Betul sekali. ya betul banget tuh. Nah sekarang apa Rey, pertanyaan buat Pak Mau nih? Kalau mungkin dari Bapak sendiri dulu pas masih siswa, itu sebetulnya suka MTK atau enggak? Nah, saya justru kebalikannya, matematika saya paling jelek. Oh demi Selalu apa? gitu kayaknya ya, selalu gitu kayaknya. Guru. Saya kalau SMP itu memang dari SD sampai SMA itu selalu 3 besar posisinya. Cuman saya merasa performa matematika saya paling buruk adalah ketika di SMA. Karena waktu itu saya ketemu guru yang tidak menjelaskan konsepnya, materinya, tapi hanya dijelasin rumusnya aja yang ada di buku. Kenapa rumusnya bisa seperti ini? Kenapa rumusnya bisa seperti ini? Nah, salah satu hal yang bisa membuat anak atau murid suka belajar matematika adalah kita ngasih tahu ternyata gunanya matematika di dalam kehidupan sehari-hari ada apa nih. Ya, kegunaannya logaritma buat di kehidupan sehari-hari apa, gunanya statistik, gunanya geometri itu apa. Gitu. Jadi penting banget buat kita belajar matematika tuh ngerti konsepnya. Bukan hanya sekadar menghafal rumus-rumusnya. Iya benar. Soalnya kalau kita sekedar menghafal sesuatu tapi kita nggak ngerti konsepnya, itu nggak bakal ada yang masuk kotak kita dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Kita juga harus tahu dasar-dasarnya dulu, baru kita next ke menghafal ke rumus-rumusnya dulu, especially buat MTK. Nah, mungkin sekarang pertanyaan buat Pak Maul. Asik. Apa ini pertanyaan selanjutnya? Pertanyaannya buat Pak Maul ya. Jadinya kan sebagai guru MTK pasti Pak Maul udah menghadapin banyak tantangan dan pasti murid-muridnya itu bervariasi banget ya Pak sama Bapak ngajar. Nah, dan Pak Maul itu juga kayaknya dari kita juga sadar Pak Maul itu kerjaannya banyak banget kayak ya sebagai Jadi guru MPO MTK, OSIS. sebagai guru MTK, MPO OSIS ya Re, RDV juga. RDV juga, habis itu punya bimbel resep Pusing MTK ya? juga, Tambah kuliah lagi, Bapak. juga. Memang kayak aktif banget ya. Aktif banget beliau. Nah, Pak Maul itu gimana sih selama ini cara Bapak mengatur waktu dan energi buat ngajar, bimbing kita OSIS, dan juga mengembangkan diri Bapak melalui kuliah Bapak juga gitu. Nah, Bapak itu dan bagaimana Bapak juga kayak bisa menetapkan energi yang sangat positif dan ceria gitu setiap hari, walaupun Bapak pekerjaannya banyak banget dan cenderung saya orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sangat banyak itu bisa cenderung lebih gampang jenuh kan. Nah, bagaimana Bapak bisa memanage waktu itu dengan baik gitu selama ini? Ya, jadi sebenarnya semuanya tergantung diri kita. Ada namanya kalau di matematika itu kenapa sih matematika nih Pak mau kaitkan sama yang tadi juga ya? Yeah. Kenapa sih anak-anak Indonesia matematikanya skor matematikanya kurang? Kenapa jauh banget sama negara-negara luar? Bedanya kita sama negara-negara luar adalah kita itu nggak betah untuk belajar. Kita tuh gampang bosanan buat belajar. Makanya beberapa belakangan ini kan ada tren di TikTok ya. Belajar tapi sambil nunggu lilinnya habis. Jadi mulai belajar lilinnya dinyalain terus sampai habis. Ada juga yang parodi. Es batu nunggu cair gitu. Ada juga yang parodi baru dinyalain lilinnya terus langsung ditiup gitu kan. Itu saya tuh Pak. Jadi ada yang es batu juga tadi sampai nunggu cair. Nah, banyak problemnya di siswa Indonesia itu nggak betah buat belajar. Nah, jadi mereka tuh nggak punya namanya self efficacy. Jadi ada namanya self efficacy, efikasi diri namanya. Ini adalah keyakinan kita kalau kita tuh mampu buat ngelewatin sesuatu. Nah, di Indonesia, murid-murid di Indonesia tuh jarang banget yang punya self efficacy-nya tinggi. Jadi ketika ngelihat soal matematika udah cemas duluan, udah gugup duluan, bahkan gemeteran, keringet dingin. Akhirnya apa? Benci sama yang namanya matematika. Jadi itu semua bergantung sama self efficacy-nya. Jadi kalau merekanya nggak tahan, nggak yakin sama kemampuan dirinya, yaitu nggak ada apa-apanya. Jadi kenapa Pak Maul memberanikan diri untuk mengambil kegiatan A, kegiatan B, atau mungkin doing something lagi di luar pekerjaan gitu ya? Karena tadi kita harus believe sama diri kita sendiri. Ini semua adalah masalah mindset ya yang dipakai di tangan. Gitu. Bukan Jadi enggak ya, dong. jadi ini semua adalah Pak Maul ini. jadi ini semua adalah perkara keyakinan kita. Karena dulu Pak Maul ketika OSIS itu dulu Pak Maul juga nggak mau jadi OSIS. Oh iya, Dan gimana tuh akhirnya Pak? jadi ketua OSIS karena ya mindsetnya. Gitu. Karena dulu kenapa Pak Maul nggak mau jadi OSIS karena Pak Maul punya penyakit asma.
dari kecil, yang suka kambuh setiap bulan sekali. Kalau kecapean kambuh, kalau kecapean kambuh. Terus Pak Maul ingat dari orang tua Pak Maul, ini semua perkara mindset. Kalau kamunya berpikirnya sehat, kuat, insya Allah nggak sakit. Nah, fun fact-nya dari SMA, dari semenjak saya dilantik jadi ketua OSIS, selama setahun itu saya menjadi ketua rohis juga. Jadi ketua OSIS, ketua rohis juga. Wah, memang sibuk Yang dari dini dimana ya. nggak sibuk boleh dari sebenarnya dini. ya. Cuman karena di SMA negeri kadang sukanya gitu ya, ketua OSIS jadi ketua rohis juga. Itu Pak Maul selalu pulang malam. Dan fun fact-nya selama setahun itu Pak Maul nggak pernah kambuh asmanya. Jadi bergantung sama mindset-nya. Insya Allah ya. Jadinya segala hal memang tergantung pada diri kita sendiri ya Pak. Nah, Mindset ternyata penting juga ya, Nay. iya, mindset penting dalam segala hal yang kita hadapin dalam hidup kita sih. Pasti mindset itu dan bagaimana cara kita menghadapi suatu situasi itu selalu nomor satu ya, Rey. Nah, mungkin sekarang Rey ada pertanyaan apa lagi nih buat Pak Maul? Balik lagi ke personal Pak Maul dulu kali ya. Kenapa ya bisa suka MTK padahal katanya performa Pak Maul pas SMA tuh kurang. Kenapa bisa suka MTK terus asal usulnya Bapak jadi guru MTK tuh gimana ya? Kenapa ya? Kenapa bisa jadi ya, guru ya? Pak Maul bisa berdiri di sini sebagai guru MTK. Ini semua adalah petunjuk kali ya. Tunjuk. Petunjuk ya, karena Pak Maul tuh hidupnya serba ada petunjuk. Jadi bukan tipikal orang yang kalau bingung sholat istikharah, tapi suka memberi, misalkan berdoa sama Tuhan, sama Allah, terus minta petunjuk. Waktu itu nggak suka banget sama matematika. Kenapa bisa suka banget sama matematika? Karena ketika SMA Pak Maul aktif di yayasan, ngajar anak yatim piatu. Terus kebetulan yang Pak Maul bisa ajarkan waktu itu di SD adalah matematika, kayak penjumlahan pengurangan, perkalian. Itu kayaknya semua orang bisa ya untuk ngajar itu ya. Terus ketika Pak Maul ngajar itu mereka senang, happy. Pak Maul menemukan kata ohnya mereka itu yang berarti ngerti. Jadi ketika Pak Maul ajarin, oh gitu ya Kak. Nah, jadi kalau bahasa kayak gitu kan bahasa yang kayaknya mereka udah ngerti nih, dan gitu kayaknya seneng banget untuk sharing ilmu dan sharing sesuatu ke orang yang kita bisa punya dan kita bisa sharing gitu kan. Jadi Pak Maul kenapa matematika, sebenarnya nggak terlalu suka sama matematika, tapi kayaknya matematika sangat butuh untuk di kehidupan sehari-hari. Untuk mengambil keputusan, untuk berpikir rasio, mana yang benar, mana yang salah. Itu pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, kenapa pengen jadi guru? Ya tadi, karena senang untuk berbagi. Pak Maul juga suka terlibat di acara-acara kemanusiaan. Di yayasan pernah ngajar, kemudian pernah juga aktif di ACT sebagai relawan-relawan ketika ada musibah. Jadi pengen jadi guru. Ya, berarti Bapak memang dari Bapak kayak memang suka membantu orang lain yang membutuhkan gitu-gitu ya Pak. Dan itu memotivasi Bapak dan menjadi guru MTK juga. Tapi Pak Maul bukan santo suruh ya. Santo suruh atau nggak santo suruh? Apa? Santo suruh apa Pak? Yang disuruh apa aja mau. Bukan. Nah, tapi Pak Maulnya sendiri tuh emang suka kerja karena makanya Bapak sesibuk ini, atau emang kayak takdir aja gitu, kayak tiba-tiba dapat kerjaan segede ini, sebanyak ini? Karena apa ya, enggak sih, maksudnya enggak yang suka kerja gimana-gimana, malah pengennya kayak tiduran di rumah ya Rey. Iya, kayak kita enak semua ya, banget pengen di atas tiduran di kasur rumah, tuh enak enak banget ya. Jadi enggak yang kayak gitu sebenarnya, cuman Pak Paul hanya berusaha untuk amanah. Kalau dikasih kerjaan, misalkan kerjaannya apa ya kita jalankan, kita jalani dengan baik, dan insya Allah kan pasti ada jalannya ya. Dan dilalahnya semuanya berbarengan di waktu yang sama. Ini cukup menguras tenaga dan waktu juga. Jadi nggak apa-apa, yang penting dijalanin, dan kita harus bagi waktunya sesuai skala prioritas. Karena nggak ada orang yang sibuk, adanya Apa tuh? skala prioritas. Oke, benar Pak. Oke, mungkin sekarang Pak aku mau nanya, apa yang menjadi motivasi terbesar Bapak dalam mengajar matematika? Apakah itu kayak tokoh inspiratif, atau dari keluarga Bapak, atau dari kerabat terdekat Bapak? Itu apa Pak yang menjadi motivasi terbesar Bapak dalam mengajar MTK? Motivasi terbesar ya, motivasi terbesar saya datang dari murid-murid. Dari kita ya. Makasih tuh Pak. Makasih. Jadi kalau Pak Maul datang ke suatu kelas yang isinya muridnya happy, pasti Pak Maul akan happy. Jadi senangnya guru tuh sederhana sebenarnya. Ngelihat murid-muridnya happy, ngelihat murid-muridnya sukses, itu dari guru tuh pasti ada kesenangan tersendiri.
Jadi motivasi seorang guru buat ngajar tuh sebenarnya ada di murid-muridnya. Dan kenapa ngajar matematika? Karena matematika adalah hal penting di dalam hidup. Iya, benar Pak. Gitu. Oke, berarti dari siswa-siswanya ya Pak? Dari murid-muridnya, dari Ray sama Ney. Iya, Ray and Nay. Ray and Nay. Nah, sekarang kita mau tanya ke Bapak, apa harapan Bapak untuk siswa-siswi dari manapun sih, boleh dari Lab School Cirenda atau secara keseluruhan, harapan Bapak untuk kita di masa depan? Harapannya untuk siswa-siswi ya, untuk murid di Indonesia mungkin tadi untuk betah buat belajar. Karena kalau kitanya udah malas-malesan, kalau kitanya udah ngambil keputusan yang gampang di hari ini, kita akan dapat keputusan yang sulit di hari yang akan datang. Gitu. Jadi kalau kenapa Pak Maul ambil semua resiko ketika diamanahkan menjadi MPO, diamanahkan menjadi pembimbing pentas seni rendezvous, kemudian juga harus berbagi waktu dengan kuliah, jadi walas juga, jadi pembimbing eskul juga. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat tidak normal. tapi kenapa Pak Maul pilih itu semua dan jalanin itu semua? Ya siapa tahu nanti masa mudahnya akan datang di kemudian hari. Amin. Jadi kalau kitanya nggak mau sulit sekarang, kita akan kesulitan nanti di hari yang akan datang. Kalau waktu itu Pak Maul pernah nonton di video TikTok atau di Instagram. Dan ini sebenarnya sangat make sense. Jadi hidup kita itu kayak kita dihadapi 2 cangkir minuman. Teh, ada teh manis, ada teh pahit. Tergantung kita mau ngabisin yang mananya dulu. Kalau kitanya nggak mau belajar, kalau kitanya ngambil teh manis duluan, kita habisin teh manisnya, nanti teh manisnya akan habis. Yang tersisa yaitu teh pahit. Tapi kalau kitanya ngabisinnya teh pahitnya dulu, sepahit apapun kita tetap minum, kita tetap jalanin, nanti jatah manisnya pasti ada. Bijak banget ya. Iya, karena Wise words. karena segala ya sesuatu yang diciptakan atau ditentukan sama Tuhan tuh udah pasti. Kayak rezeki itu udah pasti. Terus kemudian garis takdir, kita nanti ketemu sama siapa, saya ketemu sama Ray sama Nay hari ini, itu termasuk takdir dari Tuhan tahu. Karena Pak Maul dikasih kesehatan, Ray sama Nay juga dikasih kesehatan. Jadi dikasih kesempatan. Jadi kita habiskan dulu masa pahitnya, kita ambil semua resiko di momen-momen sekarang supaya nanti di momen nanti kita bisa ngerasain kemudahan. Gitu. Kayak itu ya, apa namanya pepatah? Apa tuh Ray? Nih. Berakit-rakit. Sulit dahulu, baru senang-senang kemudian. Betul. Iya, benar. Betul, itu pepatah itu benar adanya. Ya, seperti masa penjajahan kan? Kalau dulu pahlawan nggak mau ngambil resiko untuk mati, kita bakalan happy-happy nggak hari ini? Nggak akan. Jadi kita ambil resikonya dulu, baru kita insya Allah akan happy. Sama kayak mungkin orang tua kalian yang pengusaha atau pembisnis gitu ya, pasti akan ngambil resikonya dulu. Supaya apa? Supaya masa tuanya bisa hidup dengan tenang, bisa ngasih garansi ke anak cucunya dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Makasih banyak Pak Maul buat kata-katanya sangat bijak ya. Ternyata MPO kita wise banget ya guys. Wise banget ya. Wise banget. Dengerin guys kata-katanya. Kelihatannya seperti itu, tapi nyatanya Nah, nyatanya beneran bijak dong Pak. Nah, mungkin dari Ray ada yang mau ditanya lagi gak ke Pak Maul? Mungkin kalau misalkan keterampilan mengajar Bapak itu emang sudah ada dari dini gitu, dari awal dari jati diri Bapak, atau kayak itu sesuatu yang harus diajarkan terlebih dahulu dari kuliah misalkan, dari mana gitu? Oke. Jadi ini adalah mengenai jam terbang sebenarnya kalau ngajar. Karena yang namanya guru itu pasti beda-beda cara ngajarnya. Itu disebut, kalau di keguruan disebut pedagogi. Pedagogi itu namanya keterampilan mengajar. Dan itu setiap orang beda-beda. Contohnya gini, lampu itu kan sama ya untuk menerangi ya, lampu. Lampu kan untuk menerangi kan. Apapun mereknya kan sama kan, menerangi juga kan. Ada yang mereknya Philips mungkin, ada yang mereknya Hanok dan sebagainya. Jadi ada lampu yang mereknya berbeda-beda tapi tugasnya untuk menerangi. Sama guru-guru juga berbeda-beda mereknya, berbeda-beda karakternya, berbeda-beda prinsip cara ngajarnya, tapi tujuannya sama, untuk menerangi, memberi ilmu dan lain-lain. Nah, kalau keterampilan Pak Maul ini adalah dibentuk. Karena dulu kalau Pak Maul boleh cerita, Pak Maul nggak yang seluas ini dulu ngajarnya. Pak Maul dulu pernah mengajar. Awal ngajar Pak Maul ngajar SMA. Iya, SMA. Nggak ngajar SD dulu, nggak ngajar SMP Langsung dulu. SMA.
Iya, ngajar SMA di suatu bimbel, di suatu bimbingan belajar di daerah Jakarta. Terus Pak Maul ditanya sama murid, "Kak, kalau soal kayak gini gimana ya cara nyelesainnya?" Nah, yang Pak Maul lupa adalah di matematika, kadang apa yang kita pelajari dengan apa yang keluar dari soal itu pasti beda dong. Iya kan? Kita belajarnya 2 tambah 3, ternyata yang keluar 2 tambah 3x misalkan. Iya benar. Nah, itu Pak Maul nggak tahu. Dan akhirnya Pak Maul keluar ruangan dulu, Pak Maul search, Pak Maul lihat lagi rumusnya, baru Pak Maul tahu dan Pak Maul masuk ruangan lagi, Pak Maul jelasin. Terus alibinya adalah, saya mohon maaf ya, saya habis dari toilet gitu kan. Terus ditanya lagi sama murid, ini gimana Kak cara ngerjainnya yang soal kayak gini? Keluar lagi. Terus saya bingung kan. Itu momen deh. pertama ngajar, itu pas masih kuliah di semester 3. Jadi semester 3 saya udah memberanikan diri untuk ngajar di suatu bimbel. Karena kita di kuliah tuh nggak diajarin caranya ngajar. Memang ada namanya micro teaching, ada magang dan sebagainya. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh kita bisa temuin di lapangan. Ditanya lagi, terus ketika ditanya lagi, saya keluar ruangan. Kali ini alasannya apa tuh Pak? Nah, saya keluar ruangan dan saya masuk lagi. Terus ditanya lagi sama orang yang beda. Ya kan? Saya nggak ngerti lagi. Itu momen paling awkward seumur hidup saya. Dan tahu ada kalimat yang keluar dari dari salah satu murid. "Ah, gimana sih Kak? Dari tadi nggak ngerti-ngerti kita tanya." Gitu kan. Terus di situ saya merasa diem. Bener-bener dimasukin ke hati omongannya. Terus Pak Maul keluar ruangan, cukup berdiam diri lama untuk introspeksi dan akhirnya ya udah berarti harus ada yang dirubah gitu kan. Nggak bisa kalau mau ngajar SMA ya berarti harus belajar. Nah, banyak kadang guru-guru muda di Indonesia tuh banyak, apalagi khususnya matematika ya, banyak guru-guru muda di Indonesia tuh yang nggak mau ngajar SMA untuk pertama kalinya karena takut untuk ketemu soal-soal yang mungkin lebih susah dan sebagainya. Itu sangat dihindari. Mungkin ngambilnya ngajar SD, ngajar SMP. Tapi lagi-lagi kita harus ngambil resiko. Kalau kita nggak ngambil resiko, kita nggak akan belajar sesuatu dengan baik dan benar. Berarti memang kayak cara ngajar Bapak sekarang yang kayak memang menurut aku Bapak itu cara ngajarnya kayak sangat memikat perhatian kita gitu, dari kita yang kayak dulu ngerasa langsung tertekan gitu, ada jam pelajaran MTK, tapi sekarang gara-gara Pak boleh ngajar itu kayak lebih, kita ngerasa lebih santai dan lebih enjoy. Jadi memang cara ngajar Bapak yang bisa bikin kita kayak menghapus stigma terhadap MTK itu memang Bapak belajar dari pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya. Jadi itu bukan sesuatu yang Bapak dapat dari kuliah atau apapun itu, tapi memang dari lapangan ya Pak. Betul. Berarti cara belajar terbaik itu emang dari pengalaman ya? Betul banget. Jadi semakin banyak jam terbang itu mempengaruhi keterampilan seseorang. Apapun ya, nggak cuma guru, dokter pun dan lain-lain kan, semakin kita pengalaman, oh kayaknya saya pernah nanganin kasus ini nih. Gitu. Atau mungkin saya ketika ngajar Ray sama Nei nanya soal, "Pak, kalau soal kayak gini gimana ya Pak ya?" Nah, terus memori saya akan mengilas balik tuh. Oh, kayaknya saya pernah ketemu soal kayak gini nih. Ini kayaknya kayak gini dapet gitu kan. Jadi sebenarnya pengalaman dan juga harus belajar. Dulu Pak Maul ketika dikata-katain kayak gitu, akhirnya Pak Maul setiap malam itu selalu ngerjain soal. Minimal sebelum tidur ngerjain 30 soal, 50 soal supaya terbiasa. Oh, kalau ditanya soal kayak gini udah paham. Kalau tipenya kayak gini udah bisa. Beda ya rutinitas guru MTK sebelum tidur, kita kayak udah ngatin HP doang sebelum tidur. Ini Pak mau ngerjain soal MTK 30. Nah, itu dia. Perjuangan guru kita guys. Perjuangan Betul. kita biar bisa kayak gini sampai sekarang yang kayak memang dari angkatan kita kayak memang enjoy banget setiap kali Pak mau ngajar di kelas kita. Jadi jangan lupa apa? Follow resep MTK. Promosi. Sekarang berapa ribu Pak followersnya? Kayaknya 12,5 ribu. 12,5. Oke, kita targetin setelah kalau lagi keluar 13 ribu guys. Follow resep MTK, tempat bimbelnya Pak Maul guys. Oke. Nah sekarang mungkin pertanyaan dari aku, dari semua sekolah kenapa Pak Maul bisa mau ngajar di SMA Lab School Cirendes? Wow, menarik ya. Ya menarik ya Pak. Sebenarnya Pak Maul sudah pas ketika lulus itu Pak Maul ngajar di SMA 48 Jakarta. Mungkin kalau ada murid-murid SMA 48 nanti yang nonton, saya hai dari Pak Maul.
Pak Maul hanya ngajar 3 bulan waktu itu sebagai guru pengganti karena ada yang cuti cuti melahirkan. Terus Pak Maul ngajar di SMA 48 dan semenjak kuliah Pak Maul tuh suka ngajar di bimbel dan privat rumahan. Dan rata-rata tuh muridnya dari SMA Lab School. SMA Lab School Cibubur, SMA Lab School Rawamangun, Kebayoran, itu banyak banget ngajar anak-anak lab school atau mungkin yang pengen masuk lab school. Terus ketika lulus, Pak Maul apply di SMA Lab School Kebayoran. Dan waktu itu kenapa tidak dipanggil? Karena ternyata ijazahnya belum keluar. Jadi itu momennya deket-deketan banget sama momen kelulusan. Terus kata pihak SMA Lab School Kebayoran, oh tunggu seminggu lagi aja. Nanti akan ada pembukaan di SMA Lab School Cirende. Nah di situ Pak Maul apply di SMA Lab School Cirende dan juga apply di Mentari School yang di Jakarta. Dan alhamdulillah dua-duanya keterima. Nah di situ adalah masa terbimbang. Iya. Pak Maul bingung memilih antara Mentari School atau Lab School Cirende karena waktu itu dari pihak Mentari School sudah nelponin terus. Ini most wanted teacher nih. Bahkan ketika Pak Maul sudah ngajar setahun di Lab School Cirende, itu masih ditelepon. Masih berminat atau enggak di Mentari School. Banget ya tipe guru yang kayak Pak Maul. Gitu. Jadi keren guys guru kita. Tapi Pak Maul kenapa memilih Lab School Cirende? Karena sudah jatuh hati dengan murid-murid di SMA Lab School. Ya karena menurut Pak Maul spesialnya di SMA Lab School itu adalah kalau di Lab School itu kan siswanya pasti terseleksi ya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Nah di SMA Lab School itu kalau Pak Maul ngajar di privat atau ngajar di bimbel pasti anak Lab School tuh paling beda di antara yang lain. Daya ingatnya lebih cepat atau mungkin lebih lebih aktif, itu pasti beda deh anak Lab School sama anak yang lain. Makanya kenapa pengen di Lab School? Karena pengen jadi bagian dari tumbuh kembangnya kalian menuju kesuksesan kalian. Karena itu Pak Maul pengen di Lab School Cirende. Oke, makasih Pak udah sharing Pak tentang Maul di sini ya. Mentari. Sorry anak Mentari. Iya, oke. Jadinya mungkin itu aja. Itu aja ya. Udah selesai ya. Udah selesai. Ada lagi gak Re yang mau ditanyain ke guru Mungkin kita dari nih Pak Pak Maul Maul? ada sepatah dua kata yang Mau disampaikan Pak? jadi closing. Closing statement sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Ya, Pak. Ya jadi untuk teman-teman yang menonton, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, ya tetap dipantau OSIS SMA Lab School Cirende. Ini adalah program yang luar biasa, Candrakala dari OSIS Candrakala ya. Ini adalah momen terbaik buat sharing ya. Ini namanya bincang-bincang. Dengan berbincang-bincang, teman-teman kakak-kakak OSIS bisa tahu apa pengalaman seseorang, terus kemudian cerita-cerita di balik Pak Maul kenapa pengen ngajar matematika, itu juga jadi inspirasi juga buat teman-teman di OSIS dan juga teman-teman yang nonton di rumah atau dimanapun. Jadi pantau terus sosial media OSIS Candrakala. Colors gimana? Colors gitu ya. Bener banget lucu banget. Jadinya jangan lupa follow OSIS SMA Labstrand di IG, TikTok, dan jangan lupa follow Resep MTK. Resep MTK. Menuju 13.000 guys. Jangan lupa 13.000. follow Resep MTK. Nah mungkin dari perbincangan hari ini kita belajar banyak banget gak sih Re? Menambah wawasan banget dari bincang-bincang dengan MPO kita Pak Maul. Nah, semoga kalian bisa memetik pelajarannya, bisa mengambil manfaatnya. Ya, menurut Re apa yang Re bisa simpulin untuk perbincangan hari ini Re? Menurut aku itu dari kata Pak Maul itu mindset kita harus diganti, jangan males-malesan, harus daya tahannya diperjuangkan lagi, dipertahankan lagi. Terus untuk matematika ataupun pelajaran lain itu kita harus ningkatin banget dalam penalaran kritis kita dan literasi kita itu harus benar-benar ditingkatin. Iya. Terus kalau dari Naira? Kalau dari aku apa ya, mungkin kita bisa belajar banyak banget dari Pak Maul hari ini. Kalau aku juga lebih sadar sih tentang kalau agar murid-murid bisa suka suatu pelajaran itu memang lumayan tergantung pada gurunya, bagaimana guru bisa menciptakan suasana yang lebih enjoyable untuk murid-muridnya. Dan aku juga ngerasa banget dari sebagai experience udah diajarin sama Pak Maul, itu Pak Maul telah menciptakan suasana dan ruangan experience yang sangat
nyaman dan menyenangkan untuk kita. Nah, jadinya Pak Maul. we love you Pak Maul. Chandrakala loves Pak Maul. We love Chandrakala. We love Chandrakala and Pak Maul. Oke. Jadi ya mungkin dari podcast hari ini kita bisa belajar banyak banget dari Pak Maul, dan kita sebagai host juga belajar banyak banget. Dan kita berharap para penonton hari ini bisa belajar juga dari perbincangan kita hari ini. Ya, mungkin Ray bisa penutupan, Ray. Oke. Kita bilang gimana? 1, 2, 3. Penutupannya gitu. Oh, baik Iya. gitu aja. Oke, untuk sebagai penutup hari ini, bye colors. Gimana voice? Gimana? Episode. Oke, Sama Bal ya, sama Oke. Bal. Aku bilang see you on the next episode. Terus kita berdua bilang Bye bye colors colors. gitu Oke. ya. Gini aja ya, gini aja. Bye colors gitu ya. Oke. Oke. See you on the next episode. Bye Bye, colors. colors.